Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 30 Mei tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Sengsara Membawa Nikmat. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali saya pergi ke sebuah rumah sakit untuk memberikan pelayanan sakramen perminyakan. Dan kebetulan pada waktu itu umat yang saya beri pelayanan sakramen perminyakan itu adalah seorang bapak yang telah divonis telah didiagnosa oleh dokter menderita penyakit kanker dan levelnya sudah stadium 4 Jadi memang dokter sudah angkat tangan, dokter sudah menyerah dan tidak bisa melanjutkan terapi atau pengobatan lagi, karena memang istilahnya sudah mentok jadi sudah nggak ada lagi metode terapi yang bisa mengatasi atau menyembuhkan penyakit kankernya karena sudah begitu parah. Tetapi ketika saya berbincang-bincang dengan bapak ini, dengan suaranya yang lemah, dia sempat meminta sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat. Dan dalam kesempatan pengakuan dosa ini, bapak ini secara panjang lebar menceritakan atau men-sharingkan kepada saya pengalaman hidupnya. Bapak ini berkata bahwa dulu dia bukanlah seorang pengikut Kristus, tetapi ketika dia menginjak bangku SMA, dia merasa sangat terpikat, dia merasa sangat tertarik untuk menjadi pengikut Kristus, dan dia ingin sekali dibaptis dalam gereja Katolik. Dan di kampung halamannya itu sama sekali belum ada orang Katolik, bahkan orang Protestan juga tidak ada, jadi tidak ada pengikut Kristus di kampung halamannya, sama sekali tidak ada. Maka tentu ketika bapak ini mengungkapkan keinginannya kepada orang tuanya, kepada ayah ibunya, maka keinginan bapak ini pun disambut dengan kemarahan, dengan kemarahan, kekecewaan dari kedua orang tuanya, bahkan bukan hanya dari kedua orang tuanya, juga keluarga besarnya. Tetapi dengan kegigihannya, dengan keteguhannya, bapak ini tetap meminta untuk dibaptis. Dia tetap membulatkan tekadnya untuk menjadi seorang Katolik. Dia datang ke gereja Katolik yang terdekat, mengikuti pelajaran katekumenat, dan akhirnya dibaptis menjadi seorang Katolik. Dan ketika bapak ini mendeklarasikan atau menyatakan dirinya sudah memeluk agama Katolik, menjadi seorang pengikut Kristus, maka ini mendatangkan kemarahan yang besar dari orang tuanya, dari keluarga besarnya, dan bahkan bapak ini akhirnya dikucilkan dari keluarga besar, dan bahkan tidak boleh menginjakkan kaki di kampung halamannya lagi. Jadi dia harus pergi keluar. Nah, kita bisa membayangkan anak masih SMA, masih begitu muda, diminta keluar dari kampung halaman karena dia menjadi pengikut Kristus. Tetapi bapak ini berkata kepada saya, meskipun penderitaannya begitu besar, tetapi dia merasa sangat bersyukur dan bergembira. Meskipun dia harus menanggung penderitaan dan kegetiran yang begitu hebat, bagaimana tidak seorang anak SMA dikucilkan atau dikeluarkan dari keluarga, bahkan tidak boleh hidup atau tinggal di kampung halamannya sendiri, pasti ini sangat berat sekali. Tapi bapak ini mengatakan, meskipun penderitaan itu sangat berat, tetapi saya bisa menanggungnya. Sukacita dan kegembiraan yang boleh saya
terima itu jauh melebihi penderitaan yang saya alami. Ya, jadi sukacita, kegembiraan ini lebih besar daripada penderitaan yang dia alami. Dan saya sungguh bersyukur, Romo. Ya, dia berkata kepada saya sangat bersyukur, Romo, karena pilihan saya itu tidak salah. Jadi sekarang ya hidup saya di dunia ini sudah tinggal sebentar lagi, ya, tidak lama lagi, dan saya sungguh bersyukur menjadi orang Katolik dengan sempat menerima sakramen pengakuan dosa, juga sakramen perminyakan pada hari ini melalui tangan Romo. Maka saya dibebaskan dari segala beban hidup saya, beban dosa, dan saya boleh ringan, ya, saya boleh merasa bebas, boleh merasa damai untuk menyambut kematian saya. Ya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang, diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku." Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita boleh mengalami penderitaan, kegetiran, kepahitan, kebingungan di dalam kehidupan. Tetapi percayalah bahwa seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi yang saya ceritakan, sebenarnya kita semua sebagai pengikut Kristus, kita semua sebagai orang Katolik, kita sebenarnya sudah menerima rahmat yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Bagaimana tidak, ya? Seperti Bapak tadi, ya, dia menyadari bahwa seluruh hidupnya itu penuh dengan dosa, tetapi menjelang kematiannya dengan sakramen pengakuan dosa dan sakramen perminyakan, maka sesuai iman gereja dosa-dosanya diampuni dan dia boleh dibebaskan dari segala beban hidupnya. Itulah juga yang akan kita alami, ya, meskipun kita ini banyak mengalami pergumulan, pergulatan, penderitaan, kegetiran, kepahitan di dalam hidup, tapi percayalah bahwa kasih Tuhan itu selalu tetap ada di pihak kita. Kasih Tuhan selalu tersedia bagi kita, dan kasih pengampunannya itu tiada batasnya. Inilah rahmat yang terbaik dari sebuah iman. Ya. Jadi kita untuk apa kita beriman kalau tidak ada kasih pengampunan? Ya. Jadi rasanya sia-sialah kalau kita mengimani Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang pengampun, bukan Tuhan yang Maha Rahim, bukan Tuhan yang murah hati di dalam pengampunan. Maka kita boleh merasakan beban berat dalam kehidupan, tetapi semoga iman kita akan Kristus yang boleh kita terima dari Tuhan menjadi sebuah sumber kegembiraan, menjadi sebuah jaminan bahwa kebahagiaan selalu akan tersedia di hadapan kita, dan kebahagiaan itu jauh melebihi segala penderitaan yang boleh kita alami di dalam hidup ini. Tuhan memberkati.